أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Para asatidz, para tuan guru, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, pada slot kedua hari pertama ini kita akan berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum nanti kita mempelajari, memasuki bahasan Tauhid 3 Wahabi. Sekarang Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, agar kita lebih matang ya. Pertama, tentang sifat wajib 20 bagi Allah. Nah, sifat wajib 20 itu sebenarnya bagaimana? Ini perlu kita pelajari. Ini pelajaran sifat wajib 20 ini hubungannya dengan syubhat-syubhat Wahabi. Agak berbeza dengan kitab-kitab yang ada di pondok-pondok, karena cuma diambil sebagian. Hubungannya dengan Wahabi macam mana? Itu yang terpenting. Mengapa ada soalan, mengapa para ulama membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Dulu ketika saya ada di pondok, saya belajar di pondok itu 20 tahun. Pondok di kampung di dekat rumah itu 2 tahun. Lalu di pondok pesantren Sugeng 18 tahun. Jadi saya di pondok mulai umur 10 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, ketika belajar di pondok belum ada soalan-soalan yang kritikal, yang kritis. Misalnya, mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Padahal Asmaul Husna jumlahnya 99. Mengapa 20? Mengapa bukan 25? Mengapa bukan 30? Atau mengapa bukan 99? Bukan soalan-soalan. Di pondok gak ada soalan macam itu. Karena di pondok ini memang pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu masuk pondok ya tak dengar radio, tak tengok TV, televisi ya, gak macam-macam, jadi gak tahu. Begitu pulang dari pondok jadi ustadz di kampung ya, ceramah kemana-mana, saya terkejut. Ada kiai tanya pada saya waktu musyawarah dengan kiai-kiai, Gus, nopo yai, apa kiai? Kenapa sifat wajib itu 20 bagi Allah? Nah, saya tanya, sampean minta berapa? Ya enggak, kenapa bukan 25, bukan 30 misalnya? Ini kan pertanyaan kan? Ini pertanyaan dari orang Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi lain. Wahabi apa? Asmaul Husna jumlahnya 99. Sifat wajib 20. Mana itu? Yang 79. Ini kata Wahabi. Ada lagi Wahabi cakap lain, ini Wahabi Malaysia.
Saya pernah bagi kuliah di Johor Baru, di UTM di Johor. Ada orang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi, sifat 20 itu dari filosof Yunani. Orang ahli filsafat Yunani. Loh, saya cakap, kalau orang ahli filsafat Yunani beriman dengan tauhid 20, berarti mereka mukmin. Kalau Wahabi ingkar, berarti Wahabi kafir. Karena Wahabi itu tak tahu isinya, langsung nggak percaya aja, padahal nggak tahu. Nah, soalannya mengapa atau apa tujuan para ulama membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Agar kita ini makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Kita kenal dengan Ustadz Fuad ya, atau dengan Ustadz Sabaruddin atau siapalah orang-orang yang viral di Malaysia. Tentunya kan tahu rupanya, kemudian dia itu ahli bidang apa, duduk di mana, apa pekerjaannya, itu kan kenal namanya. Kepada Allah kita ini wajib ma'rifat. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah, maka ma'rifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Orang kenal itu tidak perlu belum tentu jumpa sama orangnya. Kita ini kenal Imam Syafi'i, kan tak pernah jumpa, tapi kenal dari ijtihad-ijtihadnya. Oh, Imam Syafi'i ini berarti benar-benar ahli fiqh. Ini ijtihad-ijtihadnya luar biasa. Padahal nggak pernah jumpa. Misalnya kita dulu punya atuk ya, punya atuk. Gambarnya tak ada, kita tak pernah jumpa. Cuman orang tua kita sering cerita. Tanya sama orang tua kita, kenapa ini ada masjid? Atuk kamu rajin ibadah, makanya buat masjid. Ini di rumah atuk kenapa ada Al-Quran? Rajin baca Quran. Ini mengapa sejadahnya bagus? Rajin sholat malam. Itu namanya kan kenal kan? Kenal melalui sifat-sifatnya. Itu namanya makrifat kepada Allah. Jadi makrifat itu belum tentu jumpa, belum tentu melihat. Kemudian kalau sekarang makrifat dah lebih lagi ya. Makrifat sekarang ada gambar, ada video. Lebih kuat lagi makrifat zaman modern gini nih. Ada videonya, ada gambarnya. Yang kedua, sifat 20 ini sebagai konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma. Sifat 20 ini konsep yang benar tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga, sifat 20 ini juga sebagai respon atau jawaban terhadap penyelewengan, penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Apalagi agama-agama di luar Islam. Ini cukup dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Misalnya menolak fahaman Kristen yang cakap bahwa Bunda Maria, Yesus dan Bunda Maria sebagai Tuhan. Oh, gak bisa itu. Tuhan itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Yesus itu ada tanggal lahirnya. Bunda Maria juga ada tanggal lahirnya, ada bapaknya. Pasti bukan Tuhan itu. Kemudian Tuhan wajib bersifat baqa, maha kekal, maha abadi. Yesus kata orang Kristen dah mati. Bunda Maria juga meninggal. Mana ada Tuhan meninggal? Dulu 2015 ada orang di negeri Pahang tahu siapa ngaku Tuhan. Di Pahang di mana? Tahun kemudian saya datang, jam mana yang ngaku Tuhan? Dah pakai kursi roda katanya. Masa Tuhan pakai kursi roda? Nah, artinya apa? Sifat 20 ini menjawab penyimpangan penyelewengan fahaman di luar Ahlus Sunnah tentang ketuhanan.
Itu sifat 20. Dan fahaman apa saja itu, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij ditolak dengan sifat 20. Dijawab dengan sifat 20. Yang ketiga, mengapa sifat wajib 20? Sifat wajib 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam makrifat dan mengenali Allah. Manusia ini makrifat kepada Allah, kemampuan akalnya hanya 20. Lebih dari 20 akal manusia tak mampu. Kita ini ya, dengan orang-orang yang dekat dengan kita mengenali orang-orang dekat dengan kita kadang terbatas, tak kenal seutuhnya. Saya ke negeri Pahang ini, ke Lancang ini kan dah 3 kali. Mungkin kalian semua, saya kenal banget sama kiai. Mengapa? Dah 3 kali ke pondok, ke madrasah. Tapi kenal kan ya gini aja. Kalau ditanya, saya ini dah kawin apa belum? Mungkin, oh iya ya, dia dah kawin apa belum? Kenapa tak pernah dibawa ke sini orang rumahnya? Jangan-jangan belum kawin misalnya. Kan nggak kenal kan? Dan kalaupun dah kawin, kira-kira anak saya berapa? Tak tahu juga berapa ya anaknya. Jangan-jangan belum punya anak misalnya, atau anaknya dah banyak sangat misalnya. Kan nggak tahu kan? Artinya makrifat kita kepada orang yang kita benar-benar kenal itu terbatas. Apalagi kepada Allah. Manusia mampu makrifat kepada Allah itu pada 20 sifat. Lebih dari 20 akal manusia tak mampu. Itu akalnya para ulama. Kita yang bukan ulama lebih tak mampu lagi. Karena kita hanya ikut para ulama. Yang kelima, sifat 20 ini sebagai jawaban terhadap soalan-soalan yang mendasar ya, yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau kenalan dengan orang, pasti soalan-soalannya akan mendasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Duduk mana sekarang? Kerja apa sekarang? Kan itu soalan-soalan mendasar kan? Kita kalau jumpa orang. Nah, sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari semalam beribadah kepada Allah. Pasti soalan pertama, adakah Allah? Apakah Allah itu ada? Maka jawabannya adalah sifat wujud. Allah itu wajib ada. Allah wajib memiliki sifat wujud. Karena Allah wajib memiliki sifat wujud, maka kebalikan dari wujud yaitu adam mustahil bagi Allah. Allah mustahil tiada. Karenanya Allah disebut wajibul wujud. Jadi ada perkara yang wajibul wujud, ada yang perkara yang mungkinul wujud, ada perkara yang tak wujud. Allah ini wajibul wujud. Adanya wajib. Dalilnya mana? Dalil sifat wujud bagi Allah Al-Quran, hadis, akal. Cuman biasanya di dalam kitab-kitab aqaid yang dijadikan dalil itu adalah dalil akli. Mengapa? Karena dalil akli ini disepakati bainal uqala, disepakati antara orang-orang yang punya akal. Kalau wujudnya Allah, kita menggunakan dalil Al-Quran. Orang yang di luar Islam tak percaya. Karena gak percaya pada Al-Quran, kita gak bisa dialog dengan orang di luar Islam. Pakai hadis gitu juga. Kalau pakai akal, semua orang yang berakal pasti percaya. Itu orang yang berakal. Biasanya ya seperti 5 tahun lepas, dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Ya bisa. Karena alam ini perkara baru. Alam ini apa saja selain Allah. Langit, bumi, arasy, segala isinya, arah dan tempat itu alam. Pokoknya apa selain Allah itu alam. Dan alam ini perkara baru. Mengapa baru? Buktinya selalu berubah.
Karena alam ini baru, berarti alam ini asalnya tidak ada lalu ada. Sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Itu kan dalil akli. Ini Allah yang menciptakan. Karena semuanya baru, kita ini juga baru, sekitar kita juga baru. Baru semua. Buktinya berubah. Ada soalan, apa tidak mungkin alam ini jadi sendiri? Gak mungkin, karena perkara baru tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Terbukti tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Ada perkara baru menciptakan? Tak ada. Perkara baru ini jangankan menciptakan dirinya sendiri, menjaga dirinya agar tidak berubah itu tak bisa. Saya dulu kesini, sebagian ustadz ini masih muda-muda 5 tahun lalu. Sebagian jenggotnya belum ada yang putih. Sekarang sudah mulai meninggalkan dunia hitam, menuju dunia putih alias rambutnya. Artinya berubah kan? Itu kan berubah namanya. Nah, manusia ini menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Umur tuh semakin tua, kulit semakin keriput, rambut satu demi satu mulai memutih. Kemudian kesehatan juga mulai berkurang, tak macam dulu. Ini berubah namanya, nanti akan mati. Karena yang lain mati berarti kita mati juga itu. Ini perkara baru. Nah, perkara baru ini berarti asalnya tak ada. Ada soalan lagi. Apa mungkin, apa tidak mungkin yang menciptakan perkara baru ini juga perkara baru? Oh, tak mungkin. Perkara baru tak mampu menciptakan perkara baru. Tak mungkin. Terbukti kita manusia ini membuat kue, membuat apa? Itu membuat bukan dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi bahannya, barangnya sudah ada. Cuma dirubah-rubah aja. Dijadikan tepung, dikasih pewarna, dikasih perasa, dikasih gula, dikasih apa, dah jadi kue, dimasak. Dicampur apa, dah jadi ini. Tapi kalau dari tidak ada menjadi ada, gak mungkin. Berarti perkara baru tak mampu menciptakan perkara baru. Berarti yang menciptakan perkara baru bukan perkara baru, yaitu Allah. Ini kan dalil akli namanya. Nah, terkait masalah sifat wujud, sebagian Syiah ada yang berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh, tidak bagi disifati dengan wujud dan adam. Akan tetapi disifati dengan sifat antara wujud dan adam, antara ada dan tiada. Apa itu antara ada dan tiada? Allah itu ada. Karenanya di dalam Al-Quran ya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Atau di dalam ayat lain afillahi syakkun, apakah ada keraguan-raguan mengenai wujudnya Allah? Kan enggak kan, dalil wujudnya Allah ya. Kemudian soalan kedua, kalau Allah itu memang ada, sejak bila wujudnya Allah? Sejak kapan wujudnya Allah? Jawabannya adalah qidam. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memiliki sifat qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena Allah memiliki sifat qidam, maka kebalikan dari sifat qidam yaitu hudus atau baru mustahil bagi Allah. Mengapa? Karena Allah wajibul wujud. Karena Allah itu wajib wujudnya, pasti wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena kalau wujudnya Allah itu ada permulaannya, berarti Allah mumkinul wujud. Berarti Allah tidak wajibul wujud. Dan kalau Allah tak wajibul wujud, berarti Allah pasti Allah itu ajiz, tidak qudrah, tidak maha kuasa. Ternyata Allah maha kuasa, berarti Allah itu wajibul wujud. Karena wajibul wujud, Allah pasti bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Dalilnya mana? Al-Quran, hadis, ijma, akal. Dalil qidamnya Allah. Cuma biasanya dalil akli. Al-Quran ya Pak, para ulama
ahli kalam, ahli tauhid, dalil yang dipakai dalil akli. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dari mana taunya? Dari akal. Itu kan dalil akli namanya. Nah ini ada perbedaan tentang kidam antara kita dengan Wahabi. Perbedaannya macam mana? Wahabi meyakini bahwa wujudnya Allah tidak berpermulaan, tanpa permulaan. Akan tetapi Wahabi mengharamkan istilah kidam dengan alasan istilah yang bid'ah. Ini kata Wahabi yang sekarang. Adapun guru-guru Wahabi dulu, Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerima sifat kidam, anak muridnya tak mau. Wahabi ini semakin bodoh, biasanya semakin keras, semakin suka nolak-nolak, semakin bid'ah, semakin apa, karena bodoh. Padahal istilah kidam disebutkan dalam hadis dan telah menjadi ijma' di kalangan ulama. Ini ada di dalam buku I'tiqad Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini keterangannya ada di buku akidah itu. Kemudian soalan yang ketiga. Kalau Allah memang wujud dan kidam, sampai bila wujudnya Allah? Jawabannya adalah baqa. Allah itu wajib memiliki sifat baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa yaitu fana, mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat fana, rusak dan sirna. Mengapa? Karena Allah wajibul wujud. Allah itu wajib adanya. Karena Allah wajib adanya, maka sudah pasti Allah itu baqa, maha kekal, maha abadi. Karena kalau Allah itu rusak, berarti Allah tak wajibul wujud. Kalau Allah itu rusak atau binasa, padahal Allah wajibul wujud. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadis ya. Kemudian akal, ini dalil-dalil. Nah, sebagian Mujassimah berpendapat bahwa Allah akan kekal wajahnya saja, sedangkan selain wajahnya akan binasa. Karena di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa saja akan binasa kecuali wajahnya. Padahal ditakwil oleh para ulama. Maksudnya illallah. Apa saja selain Allah akan binasa kecuali Allah. Mengapa disebut wajah? Wajah ini bagi manusia anggota badan paling mulia. Makanya ini memuliakan Allah pakai istilah wajah. Padahal yang dimaksud adalah zatnya. Cuma Mujassimah, oh illa wajah, berarti ada wajahnya. Jadi begitu Mujassimah ya. Berbeda dengan kita. Soalan yang keempat, seperti apa Allah? Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Jawabannya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Allah wajib berbeza dengan segala apapun perkara yang baru. Allah tak serupa, tak sama dengan perkara baru. Karena itu Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu mumatsalatu lil hawadisi. Allah serupa atau menyamai apapun perkara baru, mustahil. Mengapa? Dalilnya mana? Al-Quran. Di dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Kemudian hadis ijma' akal, mukhalafatu lil hawadits. Kalau dalil akli, mengapa Allah tidak serupa dengan perkara baru? Karena kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Jadi wujudnya Allah tanpa permulaan. Berarti kalau begitu Allah pasti tak serupa dengan perkara baru.
Karenanya kata ulama salaf, kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Apa sahaja yang terlintas dalam pikiran kamu tentang Allah, tentang zat Allah, maka Allah tak sama dengan perkara itu. Manusia membayangkan zat Allah macam mana, Allah tak sama dengan itu. Mengapa? Karena hasil bayangan manusia itu tidak terlepas dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa yang pernah dia lihat itu perkara baru, walaupun di alam nyata tak ada. Manusia ini ya, manusia ini membayangkan sesuatu pasti seperti yang pernah dia tahu. Kalau yang tak tahu tak bisa. Kemampuan manusia seperti itu, walaupun di alam nyata gak ada. Ini contoh bangsa kita dulu, bangsa Melayu tahun 80-an atau sebelumnya ya, sebelum 80-an. Kalau bulan Rajab menjelang Isra Mi'raj, di kedai-kedai, di pasar-pasar, orang jualan gambar, biasanya jualan gambarnya buruk. Ayo Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Nanti dibawa ke rumah, ditaruh di dinding untuk menyambut Isra Mi'raj. Gambarnya buruk. Nah, buruk itu di situ gambarnya macam mana? Buruk itu digambarkan kuda berwarna putih, ada sayapnya, lalu kepalanya itu yang hebat. Mengapa? Kepalanya berupa wajah seorang perempuan cantik, lalu di kepalanya ada mahkota, wajahnya perempuan cantik. Ini artinya bagaimana? Pasti yang melukis buruk itu laki-laki, makanya dilukis perempuan cantik. Coba yang melukis buruk itu perempuan, mungkin laki-laki handsome mungkin itu. Nah, saudara cari kuda macam itu, jumpa apa enggak? Enggak jumpa. Saya ini Malaysia dah keliling ya, mulai dari Kedah, Perlis, kemudian Perak, Pahang, Terengganu, sampai Sabah, Sarawak. Kalau Indonesia mulai dari Sabang sampai Indonesia Timur, sampai Papua, sampai Sulawesi. Kalau di luar negeri, saya dah ke UK, ke Kanada, ke Amerika, ke Mesir, ya kemana-mana lah. Saya cari kuda macam itu tak pernah jumpa. Mungkin kalau ada, Ustadz Sabaruddin beli juga, karena di sini banyak rumput-rumput itu. Artinya apa? Nah, hewan macam itu ya, itu kan hasil pikiran manusia. Walaupun di alam nyata tak ada, tapi bagian-bagiannya kan ada di dunia. Kuda putih ya memang kuda putih. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kan macam itu kuda. Sayap ini ada sayap ayam, sayap burung, sayap macam-macam ada. Kemudian kepalanya wajah perempuan. Tinggal pilih apa perempuan Melayu, apa perempuan Aceh, atau ke timur perempuan Medan, atau ke timur lagi perempuan Jawa, atau ke barat ya perempuan mana, India misalnya. Kan suka-suka itu. Artinya macam mana? Manusia ini membayangkan apa saja. Apa yang dia bayangkan tidak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Walaupun di alam nyata tak ada. Allah tak serupa dengan perkara baru. Karenanya kalau ada yang tanya, seperti apa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Macam apa Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatu lil hawadith. Ya sudah, selesai. Loh, Allah kok ditanya seperti? Allah itu mukhalafatu lil hawadith. Tak serupa dengan perkara baru. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mujassimah, Wahabi ini besar. Kaum Mujassimah, kaum yang menjasmanikan Tuhan. Musyabbihah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dan Wahabi ya, wal Wahabiyatu minhum, berpendapat bahwa Allah menyerupai manusia.
yaitu seorang laki-laki yang masih muda, belum berjanggut, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Karena 60 zirok, 1 zirok itu kan 1,5 meter. Lalu lebarnya 7 zirok kan 3,5 meter, kan begitu. Ini di kitab Wahabi. Ini macam mana? Ini mujassimah namanya. Dan ini serupa dengan akidah Yahudi. Kalau menurut Yahudi, Tuhan itu macam seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan janggutnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Bezanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi Tuhannya Yahudi dan Wahabi abang dan adik itu. Makanya disebut dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Karenanya ya ketika umat Islam di Palestina perang dengan Yahudi, Wahabi malah dukung Yahudi. Tak mau membela Palestina. Mengapa? Ya mungkin karena Tuhannya mirip-mirip. Dan itu tajassim namanya, menjasmanikan Allah namanya. Ini beza ya, akidah Wahabi dengan kita beza. Kemudian soalan berikutnya, di manakah Allah? Duduk di mana? Allah wujud qidam baqa. Ahlus sunnah menjawab qiyamuhu bi nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala wajib berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Karena itu sifat kebalikannya qiyamuhu bi ghairihi mustahil bagi Allah. Mustahil Allah berdiri pada selain zatnya sendiri. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tak perlu pada semesta alam. Tak perlu Allah pada apa-apa. Misalnya Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Allah tak bersandar pada apapun. Allah tempat bersandar. Apapun itu pasti bersandar pada Allah. Allah tak bersandar pada apapun. Karena tak ada sandaran selain Allah. Hadis ijma akal ya. Akal ya Allah tak perlu pada tempat. Dan ini berbeza dengan mujassimah ya. Yang berbeza dengan kita ada dua kelompok. Pertama kaum mujassimah. Kaum yang menjasmanikan Tuhan, musyabbihah. Kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dan Wahabi berpendapat bahwa Allah bertempat di arasy. Katanya duduk-duduk. Cuman setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ini kata Wahabi, pukul 3 pagi. Yang kedua, kelompok Jahmiyah. Kaum Jahmiyah berpendapat Allah bertempat di mana-mana. Dan ini juga pendapat sebagian Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin berpendapat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ay wa huwa ma'akum bidzatihi. Zatnya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Syekh Utsaimin ini mirip Jahmiyah dalam masalah ini. Sama dengan Jahmiyah. Dan ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah beriktikad Allah Maha Suci dari tempat. Karena Allah memang tidak perlu pada tempat. Gak perlu. Allah Maha Suci dari tempat. Nanti ini bahasannya ada kaitannya dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Yang ini agak panjang, mungkin sampai nanti malam. Kemudian ini singkat-singkat aja dulu. Yang keenam, berapakah Allah? Ada berapa? Jawabannya adalah wahdaniyat. Allah itu wajib tunggal, wajib Maha Esa. Karena itu kebalikan daripada wahdaniyat yaitu ta'addud, berbilangan. Lebih dari satu itu mustahil bagi Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil berbilangan. Dalilnya mana? Ini jelas sekali ya. Nah,
Wahdaniyat ini perbezaan kita dengan Wahabi dan Mu'tazilah, Syiah dan Hizbut Tahrir tentang wahdaniyat. Wahdaniyat ini dibagi menjadi 3. Allah Maha Esa, itu yang Esa apanya? Pertama, wahdaniyat dalam zat. Allah itu Maha Esa dalam zat, artinya tidak ada zat yang sama atau menyerupai zat Allah. Dan bahwa zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian, karena bukan jisim. Karena kalau zat Allah dengan sama atau serupa dengan zat-zat yang lain, berarti Allah bukan satu-satunya, bukan tunggal. Berarti ada yang sama berarti dalam zat. Nah, sedangkan Allah dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa. Artinya Allah ini memang satu-satunya. Gak ada yang serupa dengan Allah, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Karena kalau ada yang serupa atau yang sama, berarti Allah bukan satu-satunya. Itu ahadiyah namanya, kemahatunggalan Allah, Maha Esa Allah. Hal ini jelas berbeza dengan fahaman Wahabi yang menyerupakan zat Allah dengan makhluk dan menganggap zat Allah terdiri dari beberapa bagian. Karena kalau macam itu Allah tidak satu-satunya, gak tunggal. Yang kedua, wahdaniyat dalam sifat. Allah Maha Tunggal dalam sifat. Artinya tidak ada sifat siapapun yang menyerupai sifat Allah. Dan sifat Allah adalah tunggal seperti kudrat, iradat dan lain-lainnya. Gak ada. Kalaupun serupa, itu serupa dalam sebutan saja, tapi hakikatnya berbeza. Ini kata Imam Ghazali ya, dalam Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Jadi kata Imam Ghazali, kalaupun serupa, itu serupa dalam sebutan, hakikatnya berbeda. Misalnya Allah itu Maha mengetahui, Maha memiliki ilmu. Tuk guru, orang alim punya ilmu, tapi beza ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk, beda. Kalau ilmunya Allah itu sifat wajib bagi Allah dan tanpa permulaan. Kalau ilmunya makhluk itu arad, perkara yang baru datang. Artinya macam mana? Asalnya tidak tahu, lalu tahu, setelah itu lupa lagi. Itu kalau ilmunya makhluk. Jadi dibedakan ya, ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk sama itu dalam sebutan saja, hakikatnya beza. Dan Allah mengetahui sesuatu secara menyeluruh dari berbagai sudut. Yang kalau kita tahu kan dari luar-luarnya aja, yang lainnya tak tahu. Ini perbezaan ya, wahdaniyat dalam sifat. Kemudian hal ini berbeza dengan Wahabi yang beranggapan sifat iradat Allah ada 2 misalnya. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kalau kita gak ada, Allah tuh Maha wahdaniyat dalam sifatnya. Lalu yang ketiga, wahdaniyat dalam perbuatan. Tidak ada perbuatan siapapun yang menyerupai perbuatan Allah. Dan bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Allah itu berbuat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau manusia berharap sesuatu tidak bisa kun fayakun. Kalau makan misalnya kun fayakun, langsung masuk ke perut, gak enak. Memang perlu makan dikit-dikit. Mengapa? Karena kita ada kenikmatan. Jadi berbuat aja, kalau kita berbuat pakai alat. Dan alat bantu, anggota badan dan alat bantu. Allah tak pakai alat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lah kun fayakun. Jadi dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 93.
di Izmir ada istana tepi laut di Turki. Waktu itu masih sekuler ya. Ada pertemuan jenderal Amerika, jenderal Israel sama jenderal Turki. Pertemuan tengah malam di tepi laut di istana itu. Nah, jenderal Turki ini ingin menampakkan kepada jenderal Israel dan Amerika bahwa Al-Quran itu gak bisa dipercaya, Tuhan gak ada. Akhirnya dia memanggil koprannya, bawahannya, carikan Quran, cari Al-Quran. Setelah Al-Quran baca, dia bisa baca bawahan ini. Setelah baca, akhirnya apa? Tafsirkan. Loh, saya gak bisa, bukan ahli tafsir. Akhirnya oleh jenderal ini Al-Quran itu dirobek-robek. Ini gak ada, ini gak percaya, gak ada Tuhan yang bertanggung jawab terhadap ini. Dan Quran itu kemudian dihambur-hamburkan kepada penari-penari telanjang, penari-penari Israel. Israel itu bawa wanita-wanita penari yang pakaian minim, ditabur-taburkan. Akhirnya kopral ini lari dari situ, takut. Bahaya nih Al-Quran digitukan. Akhirnya apa? Tiba-tiba setelah itu terjadi gempa bumi. Dan istana ini tenggelam di dalam lautan, utuh di bawah laut. Istananya sama mobil-mobilnya gak rusak, ada di bawah laut. Yang selamat hanya kopral yang tadi melarikan diri itu. Ini kan gak percaya sama Tuhan kan. Artinya apa? Allah itu kalau berkehendak sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karenanya kita ini selalu berdoa, mudah-mudahan Palestina diberi kemenangan oleh Allah. Caranya gimana? Ya terserah Allah, karena Allah yang merubah. Kullu yaumin huwa fi syan. Allah itu selalu berada di dalam perbuatan. Allah gak pernah berhenti berbuat. Yarfa'u qauman wa yakhfidu akharin. Allah mengangkat satu kaum, memenangkan satu kaum, yang lain dikalahkan. Kalau Allah berkehendak, tak lama Israel ini kalah. Sampai sekarang ya. Jadi kata penelitian ahli militer dari UK, Amerika itu berpendapat di Gaza itu ada tentara yang tak kelihatan. Ada tentara yang tak kelihatan di Gaza. Ini kata mereka. Mengapa? Karena di Gaza ini lebih 70% bangunan dah rata dengan tanah. Tak ada orang. Dan drone Israel itu tiap beberapa menit lewat. Takut ada tentara Hamas. Akhirnya tentara Israel masuk. Begitu tentara darat Israel masuk, Hamas ini tiba-tiba keluar, lalu ngebom. Setelah itu hilang lagi. Ini kata, ini macam ada tentara lain katanya. Dicari tak ada, dilihat tak ada, tapi terasa. Kemudian di Gaza ini ribuan bom Israel, rudal Israel itu tak meledak. Dan itu sama anak-anak Gaza dibuat mainan yang tak meledak itu. Padahal di Eropa, di Amerika, kalau ada bom tak meledak, orang mendekat aja takut. Takut meledak. Macam orang Palestina ini luar biasa. Ini artinya apa? Ini namanya ya perbuatan Allah itu tak sama dengan perbuatan manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita ini yang mendukung Palestina, mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah. Kita tak macam Wahabi. Nah, semua perbuatan manusia adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Hal ini berbeza dengan Mu'tazilah, Syiah, dan Hizbut Tahrir yang berpendapat bahwa perbuatan ikhtiyari manusia, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Tuhan. Jadi kalau menurut Syiah, Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, karena mereka agak percaya pada takdir, maka bagi mereka
perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Tuhan. Kalau kita semua perbuatan manusia sengaja dan tak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Karena di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah itu menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Kamu ciptaan Allah, perbuatan kamu juga ciptaan Allah. Di dalam ayat lain, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Itu kan dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedanya apa? Kalau Jabariyah itu berpendapat manusia tak berbuat, yang berbuat itu Allah. Perbuatan manusia ini ciptaan Allah, ketentuan Allah, perbuatan Allah juga. Manusia tak berbuat. Manusia ini hanya bagaikan bulu atau rambut yang bergerak karena digerak-gerakkan oleh angin. Ini kata Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, enggak, Tuhan enggak berbuat, itu perbuatan manusia. Tuhan juga tidak menentukan dan tidak menciptakan perbuatan itu. Mengapa? Tuhan Maha Adil. Ahlus Sunnah ambil jalan tengah. Yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah, yang menentukan juga Allah, yang mengerjakan adalah manusia. Sesuai dengan ayat wa ma ramaitah, kamu tidak melempar Muhammad. Ini namanya kan nafyul fi'li. Allah menafikan perbuatan manusia. Lalu diisbat idz ramaitah, ketika kamu melempar. Oh, berarti berbuat. Kamu tidak berbuat, ketika kamu berbuat berarti berbuat. Kemudian walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melempar. Ini salbul fi'li. Karenanya Ahlus Sunnah menafsirkan ayat ini wa ma ramaita khalqan. Kamu tidak melempar dalam arti menciptakan lemparan itu. Idz ramaita kasban wa fi'lan. Ketika kamu melempar dalam arti melakukan perbuatan itu. Walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melempar khalqan wa ijadan, dalam arti menciptakan dan mewujudkan lemparan itu. Ini mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ayat ini menolak terhadap fahaman Jabariyah, juga menolak terhadap fahaman Mu'tazilah. Sama-sama ditolak. Jadilah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hasil ijtihad para ulama itu. Nah, ini saudara-saudara ya, tentang konsep sifat 20 bagi Allah. Ini yang diterangkan hanya sampai 6 sifat. Karena yang lain itu sudah sifat ma'ani. Sifat ma'ani lebih mudah bahasannya. Ini sifat ma'ani ini perbezaannya dengan Mu'tazilah ya. Karena Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Kalau kita menetapkan, lalu sifat kalam kita berbeda dengan Mu'tazilah dan berbeda dengan Mujassimah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak punya sifat kalam. Allah tidak maha berbicara, tetapi Allah menciptakan kalam. Karenanya Al-Quran makhluk menurut Mu'tazilah. Sementara Mujassimah berlebih-lebihan. Loh, Allah berbicara. Dan berbicaranya seperti manusia, pakai suara, pakai huruf. Karenanya Al-Quran itu kidam, karena kitab Allah. Bahkan sebagian Mujassimah bilang kertasnya juga kidam. Padahal kertasnya buatan kilang itu. Wong kilangnya aja tidak kidam, kok kertasnya bisa kidam? Itu Mu'tazilah, itu Mujassimah yang berlebih-lebihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil jalan tengah. Allah itu wajib punya sifat kalam. Kalamnya tanpa suara dan huruf. Sifat kalam Allah itu bukan makhluk, karena sifat Allah itu kidam, tanpa permulaan. Dan sifat kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf. Jadi sama-sama ditolak, ambil jalan tengah.
disebut dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita ya, ini ciri khas akidah. Ini perbedaan ya, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Karena Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini syubhat-syubhat yang perlu kita jawab. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat. Kalau Wahabi, Allah pasti bertempat. Karena menurut Wahabi, apapun yang ada pasti ada tempatnya. Dan mereka gak bisa jawab ketika ditanya tempat itu makhluk apa bukan. Ya makhluk. Kalau tempat makhluk, sebelum tempat ada, Allah duduk mana? Bingung mereka. Nah ini ya perbedaan. Allah ada tanpa tempat dan arah. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ayat ini sangat tegas dalam menjelaskan kesucian Allah dari menyerupai apapun. Allah tidak menyerupai makhluknya dari aspek apapun. Allah tidak perlu tempat dan arah yang menentukannya. Gak perlu. Karena yang namanya perlu itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kemudian lagi ya, kalau ini perkataan ulama salaf ya, Sayyidina Ali. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum adanya tempat. Dan keberadaan Allah sekarang seperti keberadaannya sebelum adanya tempat. Tempat belum ada, Allah sudah ada. Dan Allah ada sebelum adanya tempat. Ini digugat oleh Wahabi, sanadnya mana? Ini walaupun gak ada sanadnya, isinya ijma' di kalangan ahlul haq. Dan ini senyawa dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada pada azal tanpa permulaan. Ketika tidak ada sesuatu apapun selain Allah itu ada. Kan sama dengan ini. Sudah sama. Kemudian juga ya, ini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ayat tersebut menjadi dalil sifat Allah mukhalafatu lil hawadits. Allah tidak menyerupai makhluk-makhluknya yang baru. Sifat ini termasuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak pantas atau tidak layak bagi Allah. Dinafikan dengan sifat ini. Oleh karena itu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai makhluk yang mempunyai roh seperti manusia, jin, malaikat dan lain-lain. Mustahil. Allah juga mustahil menyerupai benda-benda padat, jamat, baik benda yang ada di atas maupun benda yang ada di bawah. Ini klasifikasi makhluk ya. Allah kan tak serupa dengan apapun. Perkara baru artinya makhluk. Makhluk itu macam mana? Makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada a'yan atau benda, ada a'rad, sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua. Ya macam ini ya. Ini namanya a'yan, ini benda namanya. Benda. Adapun misalnya ini hijau atau ini bening itu sifatnya, sifat benda. Atau misalnya atap ini benda. Adapun putih ini sifatnya, warnanya, kan sifat. Nah, benda terbagi menjadi dua. Pertama ada al-jauhar al-farad, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Benda itu kalau dipecah lalu kecil sangat sehingga tidak boleh dipecah lagi, itu namanya jauhar farad.
benda terkecil. Kemudian kedua, jisim. Jisim itu artinya benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Kalau masih boleh dipecah-pecah, dibagi-bagi, namanya jisim. Allah tak serupa dengan jauhar farad, Allah tak serupa dengan jisim. Manusia antara yang satu dengan yang lain dari segi jisim sama, sifatnya juga sama. Sifatnya yang beda antara manusia yang lain, bedanya itu ada yang putih, ada yang agak hitam. Itu pewarnanya aja. Satunya mungkin lebih banyak pewarna putih, satunya kurang pewarna putihnya. Kalau bendanya sama, sama, sifatnya sama. Makanya manusia bangun tidur sama-sama bau. Kalau berkeringat sama-sama bau, sama memang. Karenanya manusia itu melihat sesuatu harus berpikir pada hakikat, agar pikiran tak tergoda dunia. Kadang kita keluar, lihat istrinya orang, atau orang, ini macam beza dengan yang di rumah. Sama sebenarnya, cuma susunannya aja beza. Bezanya orang ganteng dengan orang kurang ganteng, atau orang cantik dengan orang kurang cantik. Yang cantik itu kelihatan lebih rapi. Kalau yang kurang handsome, kurang rapi susunannya. Padahal ya sama, karena sama-sama benda. Kemudian sifat benda. Sifat benda seperti bergerak, diam, naik, turun, bertempat, berarah, berubah, bersemayam, berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Semangat, ngantuk, ini sifat benda. Dan nggak bisa kalau ikut daurah tak bagi ngantuk, nggak bisa. Itu benda memang sifatnya memang. Cuma diusahakan jangan ngantuk lah. Kalau ngantuk airnya diminum, kan begitu. Kalau dilarang ngantuk haram hukumnya, nggak bisa. Itu memang sifatnya. Itu di luar kuasa. Ini benda ya, benda dan sifat benda. Ini makhluk. Makhluk itu semuanya ya macam itu. Kemudian jisim terbagi menjadi dua. Ada benda latif ya, benda halus. Benda latif yaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Seperti cahaya. Merah ini kan cahaya kan nggak dapat dipegang itu. Kegelapan, gelap, roh, angin, terang, sebagainya, itu benda latif, itu benda. Kemudian ada benda kasif, benda padat. Benda kasif yaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan, seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya. Itu benda. Itu makhluk itu ya, makhluk macam itu bagiannya. Nah, dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Sudah barang tentu Allah itu bukan al-jauhar al-farad, benda kecil sangat yang tak boleh dibagi-bagi. Mengapa? Karena kalau Allah itu jauhar, hina sekali Allah, kecil sangat. Kamu diberi apapun, kalau berupa jauhar pasti tak mau. Nanti kamu ke rumah, saya bagi emas berapa gram, jauhar farad. Itu apaan kok emas jauhar farad? Kecil sangat, gak boleh dijual itu. Masa Tuhan macam jauhar farad? Gak mungkin. Allah juga bukan benda latif dan bukan pula benda kasif. Karena kalau Allah itu benda latif, mirip makhluk halus, macam jin, macam hantu. Masa Allah macam itu? Ya enggak. Kemudian Allah bukan benda padat. Nah, dan tentu saja Allah tidak bagi disifati dengan sifat-sifat benda seperti diam, bergerak, bertempat dan lainnya. Karena itu sifat benda. Karenanya ayat-ayat mutasyabihat yang memberi kesan Allah bergerak ditakwil oleh ulama salaf karena bukan benda. Itu ulama salaf yang mentakwil, bukan Asy'ariyah.
Ayat tersebut di atas cukup sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena tempat dan arah itu min lawazimil ajsam, termasuk kelaziman benda. Allah bukan benda macam makhluk. Jadi Allah tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, laisa kamitslihi syai', seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, tentu akan banyak yang serupa dengan Allah. Karena dengan demikian Allah mempunyai dimensi. Ada panjang, ada lebar, dan ada kedalaman. Kalau Allah bertempat. Karena sesuatu yang bertempat biasanya lebih kecil daripada tempatnya. Kalau lebih besar daripada tempatnya, nggak boleh masuk ke tempat itu. Berarti Allah ada ukurannya kalau bertempat. Siapa yang mengukur? Kalau ada ukurannya, berarti kan makhluk kan. Karena ada yang menentukan dalam ukuran itu. Sedangkan sesuatu yang mempunyai dimensi, punya ukuran, maka ia adalah makhluk yang memerlukan kepada yang menjadikannya dalam dimensi atau ukuran tersebut. Allah Maha Suci dari ukuran. Ada soalan, mungkinkah akal menerima Allah ada tanpa tempat dan arah? Masuk akal enggak ya? Allah ini ada tanpa tempat dan arah. Jawabannya masuk akal. Dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Allah itu ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, ketika tidak ada sesuatu apapun selainnya, seperti angin, cahaya, kegelapan, arash, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Allah dah ada. Ini semuanya belum ada. Belum ada. Kemudian ya, dengan demikian berarti Allah itu ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Allah juga tidak berubah dari wujud yang semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru atau makhluk. Berubah itu ciri perkara baru. Allah gak berubah. Nah, sekarang apabila akal dapat menerima bahwa Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka tentu saja akal dapat menerima wujudnya Allah tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Dan hal ini bukan termasuk penafian atas wujudnya Allah. Karena tempat dan arah ini makhluk, asalnya tak ada memang. Kemudian juga, mungkinkah akal menerima Allah ada tanpa tempat dan arah? Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi mengatakan ya, sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah, wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makan, mengambil dalil dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaz zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah az-zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin, yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu di bawahmu. Di atasnya tak ada sesuatu, di bawahnya tak ada sesuatu. Kata Imam Baihaqi, jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, sudah barang tentu dia tidak bertempat. Berarti Allah tidak bertempat. Karena kalau bertempat, Allah di sebelah mana? Apa di bawahnya tempat, apa di atasnya tempat? Ini dikatakan di bawahnya, di atasnya tak ada sesuatu. Berarti Allah tidak bertempat. Kemudian lagi, akidah Nabi SAW dan malaikat, Allah ada tanpa tempat.
Dalam Musnad Abi Ya'la Al-Mausili ada hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin qad maraqat rijlahu al-ardh as-sabi'ah wal arshu ala mankibihi wa huwa yaqul subhanaka aina kunta wa aina takun." Ini syaratnya sahih. Apa kata malaikat itu? Rasulullah SAW bersabda, aku direstui menyampaikan hadis dari satu malaikat. Kedua kakinya menembus bumi ketujuh, arsy di pundaknya. Seraya berkata, Maha suci engkau, di mana engkau berada sebelum dan sekarang. Padahal dia yang memikul arsy. Seandainya Allah ada di arsy, malaikat tahu, oh ada di atasnya. Ternyata malaikat aja gak tahu. Berarti Allah maha suci dari tempat. Maha suci engkau. Maha suci bagaimana? Maha suci dari mana dulu dan sekarang. Artinya Allah maha suci dari tempat. Ini akidahnya Nabi dan para malaikat. Jadi kita ini ikut akidah Nabi dan malaikat dalam masalah ini. Kemudian, mengapa Allah menciptakan arsy? Ada yang bagi soalan, loh, mengapa Allah menciptakan arsy? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Innallaha khalaqal 'arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi." Sesungguhnya Allah menciptakan arsy, makhluk Allah yang paling besar, untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Bahwa Allah maha kuasa itu. Kemudian akidah ulama salaf ya, keyakinan bahwa wujudnya Allah ada tanpa tempat dan arah adalah kesepakatan ulama salaf yang soleh sejak generasi salaf yang soleh, kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah sejak generasi salaf yang soleh. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkan wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah dari batas-batas, bentuk kecil maupun besar, sehingga Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali. Maha suci dari batas akhir, sisi-sisi anggota badan yang besar seperti tangan, wajah, dan anggota badan lainnya, maupun anggota badan yang kecil seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga, dan lainnya. Dia tidak diliputi oleh satu maupun 6 arah penjuru. La tahwihil jihatus sit, gak diliputi oleh arah. Kalau kita akan diliputi, di atas kita ada atap, di bawah ini ada lantai, di samping kanan, kiri, depan, belakang ada 6 arah. Tidak seperti makhluknya yang diliputi 6 arah penjuru tersebut. Ini akidah ulama salaf. Kemudian ijma ulama sejak generasi sahabat. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ahlus sunnah wal jamaah juga bersepakat bahwa Allah itu tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh masa. Gak diliputi oleh tempat dan gak dilalui oleh masa. Karenanya Allah gak berubah, gak layu. Kalau kita dilalui masa berubah, gak berubah. Karena masa itu ciptaan Allah, tempat ciptaan Allah. Makanya hari kiamat itu disebut hari akhir, yaumul akhir. Mengapa hari akhir? Setelah itu gak ada hari. Kita ini disebut hari. Karena ada matahari terbit. Matahari terbit, matahari terbenam. Itu kan merubah hari. Hari kiamat tak ada lagi macam itu. Makanya hari akhir itu. Jadi masa itu tempatnya, masa itu ciptaan Allah dan mempengaruhi terhadap makhluk. Pada Allah tak mempengaruhi. Nah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabihat? Kaum mujassimah yang berasumsi
bahwa Allah ada di langit berargumen dengan ayat mutasyabihat berikut ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy, terhadap arasy. Ayat di atas, jawaban kita, ayat ini maknanya tidak jelas. Karena lafal istawa termasuk lafal mustarak, kata yang mempunyai banyak arti sebagaimana dijelaskan oleh ahli bahasa. Istawa. Di sisi lain, kalau istawa diartikan bersemayam, maka bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah tidak tinggal di langit. Contohnya apa? Allah tidak tinggal di langit. Dalam ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini dalilnya Syekh Ibnu Utsaimin. Allah ada di mana-mana dengan zat-Nya, sama dengan Jahmiyah. Wahabi itu menganggap kita Jahmiyah, padahal gurunya yang ikut Jahmiyah itu. Ya. Kemudian dalam ayat lain, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Dialah keempatnya. Artinya Allah Maha tahu. Kemudian wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya apa? Kalau istawa diartikan Allah bersemayam, itu bertentangan dengan ayat ini. Yang mana yang benar ini? Bertentangan. Oh, berarti itu ayat mutasyabihat. Dan masih banyak ya ayat-ayat lain yang mutasyabihat. Dan lebih teruk lagi, Wahabi Malaysia mengikuti mazhabnya Fir'aun. Ada Wahabi di Malaysia berdalil Allah ada di langit karena di dalam Al-Quran, ya hamanu b'nili sarhal la'alli ablughal asbab as-samawati, kan begitu. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Haman, buatkan gedung yang tinggi. Buatkan apa? Tower ya. Hah? Apa namanya? Menara. Buatkan menara yang tinggi. Barangkali aku sampai pada jalan untuk sampai ke langit. Nanti aku lihat pada Tuhannya Musa. Saya kira Musa itu berbohong. Lalu kata Wahabi macam mana? Lah itu Musa berarti bilang Tuhan ada di langit, makanya Fir'aun mau ke langit. Loh, berarti Wahabi ikut Fir'aun. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa ditanya, famar rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan Tuhan yang ada di langit. Bilang ada di langit itu kesimpulan Fir'aun. Fir'aun berpikir, oh, Tuhannya Musa ini yang menciptakan langit dan bumi. Di bumi tak ada, berarti di langit ini. Jadi itu kesimpulan Fir'aun. Wahabi ikut mazhabnya Fir'aun masalah ini. Ini mazhabnya itu ayat mutasyabihat juga ya. Kemudian hadis mutasyabihat ini dalil mujassimah. Kaum mujassimah yang berasumsi bahwa Allah ada di langit juga berargumen dengan hadis berikut ini. An Muawiyah bin Al-Hakam As-Salami qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li. Aku punya seorang hamba sahaya perempuan yang menggembala kambingku. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah afala utikuha. Hai Rasulullah, apa tidak aku merdekakan aja hamba saya itu? Qal itini biha, bawa ke sini. Fa'ataituhu biha, aku bawa kepada baginda. Faqala laha, baginda bersabda kepada hamba saya itu, Ainallah, Allah di mana? Qalat fis sama. Dia menjawab di langit. Qala man ana, aku siapa? Qalat anta Rasulullah. Qal a'tikha fa innaha mu'minah. Oh, berarti kalau begitu Tuhan ada di langit.
Ini kata Wahabi. Hadis ini jawabannya, hadis riwayat Muslim di atas tidak dapat dijadikan dalil bahwa Allah ada di langit. Karena beberapa alasan. Pertama, hadis tersebut muttarib, simpang siur tentang redaksi matannya, tentang lafadz matannya, sehingga menjadikannya lemah. Hal ini seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar, bahwa hadis ini muttarib walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian seandainya hadis riwayat Muslim tersebut sahih dan tidak muttarib, tentu saja maknanya wajib ditakwil dan tidak diartikan Allah ada di langit. Mengapa? Karena akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat dan menunjukkan bahwa Allah tidak bersemayam di langit seperti hadis berikut ini. Mana hadis lain? An Anas radhiyallahu an. Tadi kan riwayat Muslim. Kata ulama muttarib. Ini hadis Bukhari tidak muttarib, lebih kuat. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Nabi ke masjid lalu di arah kiblat melihat nukhamah. Apa nukhamah itu? Ingus. Kalau bahasa Malaysia sama ya, ingus. Fahakkaha biyadih. Lalu Rasulullah menggosok dengan tangannya, dibersihkan. Wa ru'ya minhu karahiyatun aw ru'ya karahiyatuhu lidzalik wa shiddatuhu alaih. Dan Rasulullah kelihatan kalau gak suka dengan itu. Kok buang ingus di arah kiblat? Lalu baginda bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang kamu apabila berdiri dalam sholatnya itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, orang kalau berbicara berarti ada di mana yang diajak bicara? Kan di depan kan? Iya. Kalau kita ada tamu di sana, kita kan menghadap kan di depan. Aw rabbahu bainahu wa baina qiblatihi, atau Tuhan dia antara dia dan antara kiblat, kan di depannya itu. Kalau dari sini di sebelah barat, fala yabzuqanna fi qiblatihi, maka janganlah benar-benar meludah di arah kiblat. Walakin an yasari aw tahta qadami, tapi meludahlah di arah kiri atau di bawah telapak kaki, jangan ke depan. Apa Tuhan berarti zatnya di depan orang sholat? Bukan saudara. Itu maksudnya tempat bermunajat kepada Allah. Bukan Allah lalu turun di situ. Bukan. Artinya memuliakan arah di mana kita beribadah kepada Allah. Maksudnya macam itu. Nah ini kan bertentangan dengan tadi. Kemudian hadis lain, nah nusus mutasyabihat, karena nas-nas teks-teks di atas saling bertentangan, berarti teks-teks tersebut, nas-nas tersebut termasuk nusus mutasyabihat, yang pengertiannya wajib dirujukkan terhadap nas-nas yang muhkamat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan ada yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Karena muhkamat ini pokok, maka yang mutasyabihat pengertiannya wajib merujuk pada yang muhkamat. Karena bukan pokok. Apa-apa merujuk pada pokok.
Nah, ayat yang muhkamat itu yang mana? Ayat yang muhkamat adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Yaitu ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa ayat ini, ayat di atas dianggap muhkamat? Karena sabab nuzulnya sebagai jawaban, respon terhadap soalan tentang sifat Allah. Jadi di dalam ini tafsir Ibnu Katsir ya, qala al-Imam Ahmad an Ubay bin Ka'b annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad insib lana rabbak. Hai Muhammad, terangkan sifat Tuhan kamu pada kami. Tuhan kamu itu macam mana? Terangkan sifatnya. Fa anzalallah qul huwallahu ahad. Kemudian dalam riwayat lain as-samad walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakun lahu shibhun wala idlun walaysa kamitslihi syai'. Ini sama dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi ini ayat muhkamat. Karena ini ayat muhkamat, maka ayat ini disebut surat Sifatur Rahman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang imam setiap sholat membaca satu surat, lalu membaca surat Ikhlas. Akhirnya jamaahnya lapor pada Rasulullah. Rasulullah, imam kami ini setiap jadi imam pasti baca surat lalu baca surat Ikhlas. Rakaat kedua macam itu juga. Jamaahnya itu lapor karena jamaahnya tak suka. Dia cara menjadi imam tak macam Rasulullah, baca surat satu aja. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu baca surat Ikhlas terus? Kata laki-laki itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya suka surat Ikhlas. Mengapa suka? Li'annaha sifatur rahman. Karena itu sifatnya Tuhan. Jadi surat Ikhlas ini sifatur rahman sudah dikenali sejak masa Rasulullah. Karenanya orang baca surat Ikhlas berarti seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 kali seakan-akan membaca seluruh Al-Quran. Dan keutamaan ini tak dimiliki oleh ayat-ayat lain. Misalnya membaca istawa, gak ada keutamaan Ar-Rahman al-Istawa seperti surat Al-Ikhlas, gak ada. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan tentang sifat Allah lalu bertentangan dengan kesimpulan dari surat Al-Ikhlas, maka wajib dijauhi. Mengapa? Berarti itu bukan sifat Tuhan, berarti mutasyabihat. Tahun 2014 saya ada program di Perak, di Manjung, ya, jauh dari sini, dekat 400 kilo. Pas duduk-duduk macam lepas zuhur, ada orang Wahabi datang bertamu. Dia cakap, saya Ahlus Sunnah juga Ustadz, katanya, Asy'ari. Terus, cuma menurut saya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu ayat muhkamat. Loh, kamu ikut Asy'ari yang mana? Karena menurut Asy'ariyah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu mutasyabih, enggak muhkamat. Saya tanya dia, apa dalilnya istawa muhkamat? Karena di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Oh, berarti kamu dalilnya pakai matematika. Kalau berkali-kali itu muhkamat dibanding yang cuma 1 kali. Iya. Mana dalilnya kalau berkali-kali muhkamat? Diam dia. Kalau kami Ahlus Sunnah, ayat yang muhkamat bukan istawa, tetapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas, laisa kamitslihi syai'. Mengapa itu yang muhkamat? Karena sabab nuzulnya menjawab soalan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi tentang sifat Allah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah,
Orang Yahudi berkata, "Sif lana rabbak ya Muhammad." Terangkan sifat Tuhanmu Muhammad pada kami. Lalu turun surat Ikhlas. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, orang musyrik berkata, "Unsub lana rabbak." Terangkan sifat Tuhan kamu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Di dalam riwayat Imam Bukhari, ketika seorang sahabat senang baca surat Ikhlas, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu senang surat Ikhlas?" Kata sahabat itu, "Li'annaha sifatur Rahman." Karena surat Ikhlas ini sifatnya Tuhan. Nah, berarti bagaimana? Berarti surat Ikhlas ini muhkamat. Karena itu yang turun menerangkan sifat Tuhan. Karenanya kata para ulama, kalau ada ayat atau hadis memberikan kesimpulan berbeza dengan kesimpulan surat Al-Ikhlas, maka itu dibuang, dijauhi. Mengapa? Berarti itu mutasyabihat. Karena yang dikenali sebagai sifat Tuhan surat Al-Ikhlas. Akhirnya orang Wahabi itu langsung pergi. Langsung pergi sekarang. Dan tak datang lagi sampai sekarang. Nah, ini ya perbedaan sifat muhkamat, sifat mutasyabihat. Setelah 2 slide ini kita buka soalan. Mungkin ada yang mau bagi soalan. Assalamualaikum ya. Jadi kesimpulannya kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ni kita dapatkan kaedah Allah mawjud dilamakan. Itu kita punya bahasa Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ya, saya tengok pokok Wahabi Malaysia ni lah. Dia sadis sangat dia kata Allah ni bilang. Maksudnya dia menyesat yang salah kepada kita tentang kata Allah apa tempat ni. Apa yang saya nak tanyakan atau pastikan dia nak kata pada yakin. Kalau kita nak intikat bahawa Allah bertempat, apa Allah? Jadi suara-suara bahwa Allah ada di langit itu sejak Wahabi ini menyebar, terutama setelah mereka bikin radio, bikin televisi. Kalau dulu enggak. Dulu itu orang-orang sifat wajib 20. Sampai orang-orang tua yang hanya belajar di surau-surau dulu itu kuat sifat 20-nya. Tak macam Wahabi. Faham. Walaupun mereka tak pandai baca kitab. Belakangan ini Wahabi merajalela, akhirnya Tuhan duduk di langit. Itu akidah Mujassimah. Itu hukumnya macam mana? Itu hukumnya sesat dan menyesatkan. Tapi tidak dikafirkan. Seperti penjelasan Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid. Jadi tidak kafir, cuma sesat dan menyesatkan. Ya dosa besar karena salah dalam akidah. Karenanya masalah ini ya wajib kita sebarkan. Wujud kidam bako ini. Dan biasanya ketika Mujassimah itu kuat, umat Islam biasanya lemah. Ketika Ahlus Sunnah ini kuat, umat Islam ini kuat. Pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum menaklukkan Palestina, mengusir pasukan salibis ya Kristen. Sultan Salahuddin ini pertama kali menaklukkan Mesir. Karena Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Syiah Duruz, mazhabnya Bashar Asad Ismailiyah. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir, ini guru beliau yang pergi ke Mesir. Namanya Imam Fadl bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani, Imam Al-Khabushani. Beliau terkenal waliullah. Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali.
Sampai di Mesir, beliau ceramah dari masjid ke masjid, mengajak orang untuk menurunkan khalifah. Berani beliau sendirian. Khalifahnya takut karena tahu ini gurunya Salahuddin. Ini kalau diapa-apakan anak muridnya datang ngamuk nanti. Takut. Akhirnya Khalifah Fatimi kirim orang-orangnya membawa peti isinya emas. Suruh hadiahkan sama Imam Al-Khabushani. Ada apa? Ini Tok Guru, kami disuruh khalifah menyampaikan hadiah buat Tok Guru. Apa ini? Dibuka emas. Loh, saya ke Mesir, hajat saya bukan cari emas. Apa hajat guru? Hajat saya agar khalifah berhenti jadi khalifah. Itu hajat saya katanya. Saya tak ada keperluan apa-apa. Hajat saya khalifah berhenti jadi khalifah. Akhirnya tambah takut khalifahnya. Lama-lama setelah Ahlus Sunnah mulai sokongan itu kuat dari rakyat, Sultan Salahuddin masuk ke Mesir, direbut kekuasaan. Kemudian Al-Azhar yang asalnya itu tempat madrasahnya orang Syiah menjadi madrasahnya Ahlus Sunnah. Jadi Azhar itu dulu Syiah yang mendirikan itu. Diambil oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah Salahuddin Al-Ayyubi ini menguasai Mesir, di kuburan Imam Syafi'i, di sebelahnya ada kuburannya ulama Mujassimah. Namanya Ibnul Kizani. Akhirnya macam mana Imam Al-Khabushani ini membangun kubah di kuburan Imam Syafi'i, lalu kuburan Al-Khabushani dibongkar, tulangnya dipindah ke tempat yang jauh. Karena Mujassimah ketika ditanya, Tok Guru, kenapa kuburannya Ibnul Kizani dipindah oleh Tok Guru? Kata beliau, la yajtami'u siddiqun wa zindiq. Seorang siddiq, waliullah, gak boleh kumpul dengan orang munafik. Tak bagi kumpul, dipindah. Artinya macam mana? Menurut Ahlus Sunnah, orang-orang Wahabi macam munafik lah. Tapi kalau mereka mati boleh dikubur di kuburan kita. Tapi tak bagi kumpul dengan ulama. Kuburannya di pinggir-pinggir aja. Biar tak ganggu itu. Akhirnya macam mana? Setelah itu, setelah Mesir ini kuat, ya, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengusir tentara salib Kristen dari Palestina. Itu kan tentara yang diusir itu kan siapa? Tentara dari UK sama dari Perancis, dari Palestina. Memang dari dulu tempatnya perang, dari dulu sampai sekarang itu, sampai sekarang. Dan kita ini tidak khawatir Gaza ini walaupun lemah, karena di dalam hadis-hadis akan menang. Dan Rasulullah SAW pasti benar itu. Tak mungkin keliru. Biasanya pertolongan Allah datang kalau kita dah lemah. Macam tak ada harapan, baru pertolongan Allah datang. Karena di dalam hadis-hadis macam itu. Entah yang sekarang ini kira-kira kapan. Karena sebagian ulama mengisyaratkan Israel ini habis paling akhir 2027. Kita ini ingin segera. Karena kalau punya duit ingin umroh, sekalian kalau boleh sampai ke Palestina begitu. Kalau ada duit ingin ke sana. Tempatnya ini. Nah, artinya apa? Mujassimah itu ajaran bahaya. Dan ulamanya dianggap zindik oleh ulama kita. Artinya munafik. Ya, disebut munafik karena mereka suka takiyah. Mereka senang bertakiyah itu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Alhamdulillah,
kajian akidah kita pada petang ini. InsyaAllah semoga setiap ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Kiai ini dapat kita dapat mendatangkan manfaat buat kita, dan moga-moga panjang umur. Kita jumpa pula pada sesi yang seterusnya pada malam ini, insyaAllah. Selepas maghrib pukul 8.30. Lepas maghrib. Sesi yang ketiga itu boleh pada selepas maghrib nanti, insyaAllah. Allah Ta'ala. Mari kita tutup tasbih majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.